Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati. Berjumpa lagi bersama saya, Heri Wicaksono SHMH, di channel Solusi Hukumnya HWA. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya mengawali aktivitas, kembali saya akan sharing dengan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian melalui channel ini untuk selalu memberikan edukasi pengetahuan tentang hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Nah, dalam kesempatan pada pagi hari ini, tadi saya sudah membuka kolom bantuan hukum yang saya kelola dan ada beberapa penanya yang menanyakan tentang persoalan hukum yang dihadapinya. Saya pilih salah satunya yang mungkin belum pernah saya bahas di sini, yaitu tentang pengampuan. Banyak Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian sebenarnya menghadapi hal-hal yang seperti akan saya sampaikan ini, tapi tidak mengerti apakah itu dan saya harus bagaimana. Itu banyak sekali yang belum mengetahuinya ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung bacakan saja pertanyaan berikut ini, yaitu dari seorang perempuan ini ya. Baik, saya bacakan langsung. Selamat malam Pak, maaf saya mau bertanya. Saya perempuan berusia 43 tahun, beragama non-muslim. Saya adalah 3 bersaudara dan kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya anak nomor 3 dari 3 bersaudara dan sudah berkeluarga. Kakak saya nomor 1 laki-laki dan belum menikah. Kakak saya sakit parah dan tidak bisa beraktivitas seperti pada umumnya. Kakak saya membutuhkan biaya pengobatan untuk dirinya sendiri dan biaya perawatannya selama dia sakit. Karena kakak saya lumpuh, maka ia tidak bisa bertransaksi perbankan dan atau tidak bisa melakukan upaya-upaya untuk mencari uang. Terlebih lagi karena biaya pengobatannya sangat tinggi, maka ia ingin menjual rumahnya untuk biaya pengobatan selama ia sakit. Suatu saat saya dan saudara saya nomor 2 serta keluarga besar berembuk mengenai kesepakatan untuk membantu menjualkan salah satu aset rumah yang dimiliki kakak saya yang sakit tersebut. Nah, dari anggota keluarga semua menyetujuinya dan akan menyerahkan salah satu dari kami yang mengurus tentang penjualan rumah tersebut. Ada saran dari keluarga kami bahwasanya ini membutuhkan pengampuan karena kakak saya nomor 1 tidak mungkin berbuat hukum atau dia tidak mungkin kemana jalan ke notaris, kemana untuk menjual aset, tidak mungkin. Makanya dibutuhkanlah pengampuan. Nah, saya diminta untuk mencari tahu tentang pengampuan tersebut. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud pengampuan itu Pak? Dan apa persyaratannya yang dibutuhkan untuk mengurus pengampuan itu di pengadilan? Baik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, tadi pertanyaannya seputar mengenai pengampuan ya. Sebelum saya menjawab, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya, berikan like, komen, dan hitamkan tanda loncengnya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video terbaru yang setiap harinya akan saya sharing berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan hukum yang ada di Indonesia. Jangan lupa berikan subscribe-nya, tonton sampai selesai supaya apa yang Anda berikan tidak menjadi spam nantinya ya. Kalau kata-kata rekan-rekan mentor, youtuber itu kan kalau nonton hanya 2 menit, 3 menit itu akan menjadi spam ya.
Jadi walaupun memberikan komen, memberikan like, atau memberikan subscribe, jika itu nanti dianggap spam sama YouTube akan hilang, akan dihapus oleh YouTube. Gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang barusan bergabung, saya mohon lagi dukungannya untuk berikan like, komen, dan subscribe-nya, hitamkan loncengnya, tonton sampai selesai supaya ilmu yang kita sharing pada pagi hari ini bermanfaat. Baik, kita langsung saja menjawab pertanyaan yang dimaksud dari saudariku penanya tadi. Pengampuan ini adalah suatu upaya hukum, perbuatan hukum yang harus dilakukan jikalau orang yang diampuni ini memenuhi kriteria persyaratan-persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan. Ya. Nah, apa sih pengampuan itu sendiri? Ini yang bahasanya mungkin yang Bapak Ibu selama ini ingin seperti yang dimaksud tapi tidak tahu ya, ini yang dimaksud pengampuan. Pengampuan adalah keadaan seseorang yang disebut kurandus. Karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri atau secara pribadi dalam lalu lintas hukum. Nah, ini yang pengertian pengampuan yang Bapak Ibu dan saudara-saudaraku mesti mengerti. Jadi keadaan yang sudah saya sebutkan tadi itulah yang diartikan sebagai pengampuan. Di atas dasar hal itu, ya, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak mampu bertindak. Ya, dimasukkan oleh keputusan hakim. Ya. Jadi apa? Jadi pengampuan ini harus ditetapkan dahulu di pengadilan. Sehingga nanti hakim membuat sebuah keputusan apakah orang yang akan diampuni ini termasuk dalam golongan orang yang tidak mampu bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu. Kalau bahasa hukumnya yang lain itu adalah kurator. Ya. Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seorang yang minderjarigen, bahasa hukumnya, bahasa Belandanya begitu. Karena walaupun untuk melakukan perbuatan hukum itu dia dianggap tidak mampu. Hal ini diatur di dalam pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 462. Di situ mengatur tentang bagaimana pengampuan itu, ya. Alasan-alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan. Antara lain orangnya sakit. Sakitnya sakit apa, Pak? Sakit otak. Sakit otak itu banyak ya. Sakit otak, kanker otak, pikun, sudah lupaan. Itu juga sakit otak ya kan. Dia sudah tidak mengenali si A, si B, si C, itu lupa, siapa yo? Ini rumah siapa ya? Dia sudah tidak tahu. Nah, itu masuk kategori sakit otak. Kemudian gelap mata. Yang ketiga adalah orang yang boros, pemboros. Itu bisa dikategorikan masuk sebagai orang yang harus diampuni. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati, lantas apa sih tujuannya orang itu diampuni?
Ya. Mengapa orang itu harus diampu? Nah, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dijelaskan, khususnya di bab 17, ya, seingat saya bab 17 mengenai pengampuan. Pengampuan itu diberikan kepada seseorang untuk seseorang yang tidak cakap, maka guna untuk menjamin melindungi hak-haknya. Setiap permintaan akan pengampuan, ya, jadi tidak semua pengampuan itu yang diajukan itu benar, belum tentu. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak orang yang diampuni itu tadi. Ya mohon maaf, bisa jadi kan melakukan pengampuan ada saja karena ingin niat menguasai hartanya, kan bisa jadi. Jadi aturan hukum itu dibuat untuk melindungi hak-hak orang yang diampuni. Maka tidak mudah mengajukan pengampuan itu. Harus ada keputusan dari pengadilan. Nah, itu tadilah mengapa harus diajukan ke pengadilan, di mana orang yang dimintakan pengampuan itu berdiam. Ya, pengampuan itu diajukan di mana tempat tinggal orang yang diajukan pengampuan itu tadi. Ya, kayak seperti contoh yang penanya tadi tanyakan, bahwasanya mungkin kalau kakaknya tinggal di kota Solo, ya pengajuannya di kapan pengampuan itu mulai berlaku, Pak? Nah, pengampuan itu mulai berlaku sejak putusan atau penetapan dari hakim setelah diucapkan. Nah, ya. Jadi setelah putusan itu diucapkan oleh hakim, maka pengampuan itu sah berlaku. Siapa yang ditunjuk sebagai pengampunya? Disitulah sudah mulai berpindah tentang kewenangan-kewenangan untuk berbuat hukum si yang diampuni tadi, berpindah ke yang menjadi pengampunya. Jangan bingung ya Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku. Nah, dalam pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum, pengampuan itu harus diajukan dalam bentuk permohonan. Nah, ini yang perlu dicatat. Pengampuan itu harus diajukan dalam bentuk permohonan. Di mana tadi sudah saya jelaskan, di pengadilan negeri setempat, tempat tinggal orang yang dimohonkan untuk diampuni. Nah, itu sudah masuk ke persyaratan-persyaratan mengurus pengampuan di pengadilan. Ya, yang pertama memang harus ada surat permohonan bentuknya. Surat permohonan. Lalu siapakah yang berhak mengajukan permohonan itu, Pak? Ya. Merujuk pada pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seseorang keluarga sedarahnya. Ya. Itu yang paling penting, keluarga sedarah. Berdasarkan atas keadaan-keadaan tertentu, yaitu apa saja, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, sakit otak, bisa dikatakan dalam keadaan dungu, jadi dia punya keterbelakangan mental, dan orangnya akhirnya tidak bisa berpikir seperti orang yang pada umumnya gila, ya, kanker otak, terus dia lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, dan mata gelap. Nah, itu tadi keadaan-keadaan yang menjadi persyaratan untuk diajukannya pengampuan. Ya, dua persyaratan tadi sudah saya sebutkan. Kemudian untuk
dalam keadaan boros, tadi kan sudah dalam keadaan mata gelap, dungu, otak, itu satu paket ya. Jadi yang mengajukan adalah keluarga saudara. Nah, dalam keadaan boros, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga saudaranya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai derajat keempat. Ya, kalau yang masuk dalam keadaan yang pertama tadi hanya saudara. Kalau yang dalam keadaan boros, itu boleh pemohonnya saudara, semenda, menyimpang sampai derajat keempat. Jadi nggak harus keluarga saudara kandung, nggak harus. Ya, bisa saudara semenda, menyimpang sampai derajat keempat. Nah, itu syarat siapa saja yang bisa mengajukan permohonan pengampuan itu. Kemudian ada syarat-syarat kelengkapan dokumen pengampu yang dibutuhkan untuk sebagai dokumen pelengkap saat mengajukan permohonan di pengadilan. Apa saja itu, Pak? Nah, sebelum saya bahas ke sana, buat pemirsa jangan di skip ya, tonton sampai selesai supaya apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang menyimak dari awal sampai akhir bisa mengerti secara utuh, oh apa sih pengampuan itu dan bagaimana proses pengurusannya. Jikalau nanti kemudian hari Bapak Ibu mendapat persoalan yang seperti penanya alami pada hari ini, maka Bapak Ibu memiliki bekal pengetahuan harus bagaimana menyikapinya. Baik, saya lanjutkan. Tadi permohonannya, surat permohonannya sudah. Ya, surat permohonan itu harus diketik, ya, dibuat rangkap 5. Jadi ada satu asli, ketikan yang asli di print, ditandatangani pemohon. Jadi seperti yang penanya tanyakan tadi, jikalau memang penanya nanti yang diminta oleh keluarga sebagai yang ditunjuk sebagai pengampu untuk mewakili kakaknya yang nomor 1, jadi yang membuat surat permohonan itu adalah yang bersangkutan, si penanya ini. Ya, tuliskan di situ dalam permohonan nama lengkap, identitas, nomor KTP, alamat lengkap, agama, tuliskan lengkap di situ. Dan disebut sebagai pemohon, ya. Untuk draft surat permohonannya kurang lebih begitu. Nah, di dalam surat permohonan setelah dituliskan identitas lengkap dan sudah disebutkan di situ bahwa yang bersangkutan di atas adalah sebagai pemohon, maka di bawahnya diberikan keterangan bahwasanya dasar-dasar mengapa mengajukan permohonan pengampuan. Tuliskan kronologis, tuliskan rangkaian cerita tentang sakitnya saudara kakak yang nomor 1 itu, dan mengapa ingin menjual rumah, mengapa harus diampukan, ya, dan apakah pengampuan yang akan dilakukan ini sudah mendapat persetujuan oleh keluarga semua. Apakah ada yang keberatan memberikan kepercayaan pengampuan ini kepada saudara, itu tuliskan semua di dalam sebuah kronologis. Bisa ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu seperti itu. Jadi hakim akan menganalisa permohonan atau memeriksa permohonan yang disampaikan oleh saudara, alasan-alasan mengapa diperlukan pengampuan itu. Ya. Nah, baru setelah itu yang diminta apa? Ya kan? Yang diminta apa? Jadi setelah menuliskan identitas pemohon, menuliskan rangkaian kronologis mengapa harus dimintakan pengampuan, siapa yang dimintakan pengampuan, kena apa, sakit apa, butuh apa, harus mau apa, sudah ada persetujuan keluarga belum, itu ceritakan. Kalau ada 12
12 dasar ya masukkan di situ 12 ya, sedetail-detailnya supaya hakim itu berpikiran terbuka, oh iya memang harus dibutuhkan pengampuan. Nah setelah itu baru poin yang terakhir adalah apa yang diminta. Kalau bahasa hukumnya petitum ya. Kalau tadi dasar-dasar yang disampaikan itu bahasa hukumnya posita. Nah di dalam petitum itu nanti diminta mengabulkan si pemohon adalah pengampu dari yang diampu. Siapa tadi yang namanya diampu tadi? Ya, itu yang dituliskan dalam petitumnya. Nah, surat permohonan tadi yang sudah diketik, di copy rangkap 5, jangan lupa soft copy kan. Soft copy kan. Jadi ketikannya tadi disimpan di dalam soft copy. Ditandatangani ya. Kalau yang di soft copy tidak perlu tanda tangan, tidak apa-apa. Yang di aslinya yang setelah diketik di print ditandatangani. Bawa ke pendaftaran pengadilan negeri setempat ya, dibawa ke sana. Saudaraku juga harus membawa identitas pengampu, fotokopi KTP sama KTP asli ya. Kemudian identitas orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Jadi kalau tadi kakaknya nomor 1 yang mau diampu ya identitasnya, KTP dan fotokopi KTP-nya. Selanjutnya kartu keluarga orang yang ditaruh di bawah pengampuan, kartu keluarganya kakaknya yang nomor 1 tadi. Itu jikalau memang karena dia belum menikah dan masih bergabung di kartu keluarga mungkin saudara, ya silakan itu yang dibawa, tidak ada masalah. Fotokopi juga dan satu aslinya juga dibawa. Kemudian surat keterangan sehat orang yang berada di bawah pengampuan. Nah, kalau ada surat medis yang menyatakan beliaunya sakit ini dan tidak bisa begini, itulah yang diperlukan juga. Ya, surat medisnya harus disertakan. Nah, itu beberapa persyaratan-persyaratan yang harus disertakan saat melakukan pendaftaran di loket pendaftaran pengadilan negeri. Oh iya, ada satu hal lagi ya, surat permohonan yang memuat keterangan alasan orang yang ditaruh di bawah pengampu. Ini ada surat keterangan mungkin dari keluarga ya, ada saudara-saudara yang lain, oh iya betul menyatakan bahwasanya, menerangkan bahwasanya si A sakit dan tidak mampu berbuat apa-apa ya kan, itu harus dibuat surat keterangan. Kalau tadi si penanya bercerita sudah ada rapat keluarga, ini lebih baik membuat sebuah surat keterangan dan keluarga semua memberikan tanda tangan di dalam surat keterangan itu yang menyatakan bahwasanya memang si kakak nomor 1 dalam keadaan sakit, untuk mewakili bertindak hukum, menjual aset-aset untuk biaya pengobatan, dibutuhkanlah pengampu. Nah, yang dijadikan atau yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pengampu adalah saudara penanya. Nah, itu tadi syarat-syarat yang harus dilampirkan. Masing-masing difotokopi 1 kali, kemudian diseglingkan di kantor pos. Nah, nanti setelah saudaraku mendaftar di loket pendaftaran pengadilan negeri dan sudah diverifikasi, dinyatakan komplit, lengkap, maka nanti akan ada namanya panggilan relas ya, biasanya 14 hari paling lama setelah saudaraku mengajukan permohonan pendaftaran surat tadi. Di dalam relas itu undangan sidang pemeriksaan perkara ya, hadiri sesuai undangan yang ada, sesuai jadwal yang ditentukan di dalam surat relas tersebut, bawa serta dokumen-dokumenmu yang asli tadi yang difotokopi dan disegling tadi. Kemudian bawalah 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi ya, bisa dari keluarga semuanya ya, yang tahu tentang persoalan-persoalan yang dimintakan pengampuan ini. Nah, dari situ nanti hakim akan memeriksa alasan-alasan di dalam permohonan itu tadi, dan jika dirasa hal tersebut adalah diperlukan dan aman
juga melindungi kepentingan hak si orang yang dimohonkan di bawah pengampuan, tidak ada alasan hakim akan mengabulkan permohonan pengampuan tersebut. Nah, demikian saudari penanya, apa yang saya jelaskan singkat ini, saya berharap cukup memberikan wawasan, pengetahuan mengenai pengampuan yang saudari tanyakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, terima kasih telah menyimak video ini. Jikalau Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku memiliki persoalan hukum dan ingin bertanya, silakan email ke alamat email di bawah ini, ya. Sertakan identitas lengkap dan ceritakan kronologi permasalahannya. Insya Allah saya akan membantu memberikan penjelasan terkait permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Demikian saya akhiri sharing pengetahuan hukum pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.